Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang fundamental bisnis. Nah, untuk bagian pertama saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus berbisnis. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini Indonesia sementara dilanda wabah virus yang menjadi pandemik untuk kita semua, di mana dari wabah virus tersebut merambah ke berbagai aspek kehidupan. Berbagai aspek kehidupan diantaranya dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Dan karena itu, kita selama masa pandemi ini sangat-sangat bisa merasakan dampak dari semua itu. Di antaranya, di mana saat ini sulit untuk mendapatkan yang namanya pekerjaan. Adapun yang mendapatkan pekerjaan bisa saja akan sedikit sulit untuk bertahan karena meningkatnya biaya hidup. Dan juga bagi beberapa teman-teman yang di PHK, otomatis mereka telah kehilangan pekerjaan sama sekali. Nah, hal itulah yang membuat kita perlu untuk mencari jalan keluar atau solusi atas semua ini. Nah, menurut hemat kami adalah salah satunya dengan cara kita mulai membuka lapangan kerja baru, yaitu dari bisnis kita. Mengapa kita perlu berbisnis? Yang pertama, anjurannya dalam agama kita bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ternyata berasal dari bisnis atau berniaga. Artinya ketika kita menjalankan bisnis, berarti kita telah menjalankan sebuah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka mendapatkan atau membuka banyak jalur-jalur pintu rezeki. Sebagaimana kita pribadi, mungkin setiap orang punya kebutuhan secara spiritual. Misalnya, kita ingin beribadah dengan jauh lebih baik. Kita ingin umroh, kita ingin haji, kita ingin zakat, infak, sedekah. Kita ingin mewakafkan harta kita. Kita ingin berbagi kepada yatim piatu. Kita ingin berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Otomatis itu semuanya membutuhkan dana secara materi. Dan untuk membiayai semua itu, maka salah satunya kita bisa dapatkan dari hasil usaha kita, yang dalam hal ini dari bisnis kita sendiri. Sebagaimana kalau kita punya bisnis, maka akan sangat-sangat mudah untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan tentang ibadah duniawi maupun ibadah akhirat. Oleh karena itu, bisnis ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi, sebagai sebuah jalan keluar di masa pandemi seperti sekarang ini. Alasan kedua adalah karena setiap dari diri kita ini punya kebutuhan secara fisiologis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap orang punya kebutuhan yang primer seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Akhirnya dewasa ini bertambah kebutuhan kita, diantaranya kebutuhan tentang pulsa, kuota, dan data. Sehingga untuk memenuhi semua itu, maka salah satu caranya adalah dengan cara berbisnis, menghasilkan uang dari usaha kita. Karena kalau kita mau mengandalkan cuma sekedar gaji, mohon maaf, dari usaha kita sebagai karyawan misalnya, atau sebagai seorang pegawai misalnya, mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Di mana kebutuhan kita itu selalu dinamis, sedangkan penghasilan kita itu selalu statis. Artinya penghasilan yang tetap setiap bulan kayaknya sulit untuk memenuhi kebutuhan yang selalu tidak tetap setiap bulan, bahkan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dari masa ke masa, kebutuhan fisiologis kita akan selalu meningkat dari waktu ke waktu dan masa ke masa. Karena itu, melalui bisnis kita, melalui usaha jualan kita, kita berharap bisa memenuhi kebutuhan kita secara fisiologis atau kebutuhan fisik. Selanjutnya yang ketiga adalah setiap dari diri kita itu punya kebutuhan finansial, yaitu kita berharap dari usaha kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangan kita. Karena banyak hal yang akan kita biayai. Misalnya, kita membayar kredit kita, cicilan kita. Kita mau membiayai misalnya pembelian rumah pribadi kita, kendaraan pribadi kita. Kita ingin membiayai misalnya untuk investasi jangka panjang, untuk masa depan anak-anak kita, dan sebagainya.
itu semua membutuhkan dana segar. Oleh sebab itu, dari bisnis maupun dari penjualan kita berharap bahwa kita bisa menyisipkan sebagian untuk investasi, kemudian sebagian untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, dan sebagian untuk cadangan ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Yang keempat, kenapa kita perlu berbisnis? Karena kita punya kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan family, kebutuhan keluarga. Di mana kita mungkin punya kedua orang tua, kita punya saudara, kita punya pasangan, suami, istri, kita punya anak-anak, di mana mereka semuanya punya kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi. Semakin banyak pemenuhan kebutuhan terhadap mereka secara keluarga, maka insya Allah kita akan semakin dekat dengan yang namanya kebahagiaan dan keharmonisan. Bukankah sebagian besar permasalahan yang terjadi dalam keluarga biasa saja berasal dari masalah ekonomi? Oleh sebab itu, kita perlu berbisnis. Dari hasil usaha kita, dari hasil dagang kita, kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Kita ingin liburan, kita ingin jalan-jalan bersama, kita ingin misalnya beribadah bersama, kita ingin umroh bersama, kita ingin berhaji bersama. Itu semuanya membutuhkan dana-dana segar yang mungkin kita bisa dapatkan insya Allah, salah satunya lewat bisnis atau jualan kita. Yang kelima, kenapa kita perlu berbisnis? Karena setiap dari diri kita ada kebutuhan secara sosial. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan secara sosial? Yaitu kebutuhan atas diri kita ingin bersosialisasi dengan orang banyak, ingin berbagi dengan orang lain. Misalnya tadi contoh, kita ingin berbagi dengan anak-anak jalanan, anak-anak yatim piatu, anak-anak yang ada di panti asuhan, yang ada di panti jompo, dan sebagainya. Kita ingin membiayai kebutuhan sosial mereka. Kita ingin berbagi lebih banyak kepada masyarakat di sekitar kita. Kita ingin berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita juga ingin mendirikan pondok pesantren. Kita ingin mendirikan panti asuhan. Kita mungkin ingin mendirikan masjid juga. Maka dari aktivitas bisnis kita, usaha kita, jualan kita, maka insya Allah kita bisa menyisipkan sebagiannya untuk kebutuhan sosial kita. So teman-teman, bagi saya, setiap orang perlu untuk punya mindset atau mental sebagai seorang pebisnis. Karena pebisnis itu merupakan usaha yang sangat-sangat bisa mengangkat harkat, derajat, dan martabat kita secara pribadi maupun keluarga kita. Dan seorang pepatah bijak pernah mengatakan bahwa, sebuah pepatah bijak pernah mengatakan bahwa 1000 kalimat dari pendemo itu mungkin tidak didengar ketimbang 1 kalimat dari seorang pebisnis sukses. Itu akan jauh lebih didengar oleh orang banyak. Oleh sebab itu, maka teman-teman sekalian, saya mengajak teman-teman yang menyaksikan video ini, marilah kita mulai untuk bisa membuka pikiran kita, open mindset kita untuk mulai usaha. Usaha yang saya maksud ini adalah yang cerdas, kemudian usaha keras dan usaha ikhlas. Atau biasa kita dengar istilah tentang kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi apapun yang bisa menghasilkan uang secara materi dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang halal dan baik, maka itu bisa dikatakan sebagai usaha atau bisnis kita yang insya Allah tadi mampu atau bisa memenuhi 5 jenis kebutuhan kita. Kebutuhan spiritual, kebutuhan fisiologis, kebutuhan finansial, kebutuhan family, dan kebutuhan sosial kita. So teman-teman, saya sangat mengharapkan dari video ini teman-teman terbuka pemikirannya untuk memiliki mental seorang pebisnis yang sukses. Dan sebagaimana seorang pebisnis yang sukses perlu strategi, perlu teknik bagaimana caranya melejitkan penjualan mereka secara online maupun offline. Sehingga sampai ketemu di video-video selanjutnya untuk membahas panjang kali lebar tentang materi ini, dan insya Allah kita akan ketemu di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.